Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi salah satu komentar di bawah konten yang berjudul Sejatinya San Sejati. Di situ ada satu komentar yang mengatakan bahwa konten ini berbelit-belit, tidak jelas. Lalu di bawahnya dikatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Subhanallah. Jujur, saya sudah terlalu jelas menjelaskan apa yang saya ketahui. Tapi bagi orang yang masih terhijab hatinya tidak akan bisa memahami, karena ilmu ini bukanlah ilmu sembarang. Harus mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus hijab terbuka, kalau tidak bisa. Begitu jelasnya saya menjelaskan tentang ilmu ini. Tapi kalau kita masih terhijab, tidak akan bisa memahami ilmu ini. Kemudian, kalau kita bicara tentang Allah tidak bertempat, saya dari kecil sudah diajari tentang Allah tidak bertempat. Tapi saya juga diajari makna atau arti Allah tidak bertempat. Saya diajari makna arti bahwa Allah itu di arsy atau istiwa di arsy. Saya diajari makna bahwa Allah itu ada di hati orang-orang yang mukmin. Sampai sekarang masalah ini masih jadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu istiwa di arsy. Memang ada dalilnya. Ada yang mengatakan Allah itu tidak bertempat. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu ada di hati orang-orang yang mukmin. Padahal semuanya adalah benar ketika kita memahami maknanya sih. Apa makna Allah tidak bertempat? Apa maknanya Allah istiwa di arsy? Dan apa makna Allah di hati orang-orang yang mukmin?
Jadi kalau kita tidak memahami maknanya semua ini, kita akan ribut terus. Ribut terus. Dan saya ingatkan, mestinya kita malu mengatakan Allah tidak bertempat kalau kita tidak tahu maknanya. Mestinya kita malu mengatakan bahwa Allah itu istiwa di arsy kalau kita tidak tahu maknanya. Kenapa? Bayangkan, kita yakin, saya yakinnya bahwa Allah itu istiwa di arsy. Allah ada di langit, di arsy. Tapi kenapa kita pada saat sholat menyembah Allah menghadap kiblat? Mestinya kita malu. Malu pada diri sendiri dan malu kepada Allah. Dan mestinya kita malu mengatakan Allah tidak bertempat kalau tidak tahu maknanya. Jangan sampai kita jadi orang munafik, mengatakan Allah tidak bertempat sementara sholat menyembah Allah menghadap kiblat. Siapa di sana? Oke, kita terima bahwa kiblat itu arahnya mengarah Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Kalau kita menyembah Ka'bah sama aja kita menyembah patung. Jadi hati-hati. Jangan coba tahu Allah tidak bertempat. Kenapa dikatakan itu Allah tidak bertempat? Karena segala tempat itu adalah Dia. Tidak ada ruang kosong baginya. Dia meliputi segala sesuatu. Di mana kamu menghadap, di situ ada. Subhanallah. Itu maknanya. Allah tidak bertempat. Karena tidak ada tempat ruang kosong baginya. Kecuali Dia dan Dia. Bukan yang lain. Dia meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Malu saudara kalau kita mengatakan Allah tidak bertempat. Kita jadi orang munafik, malu pada Allah, malu kepada diri sendiri. Bayangkan, kita yakin Allah tidak bertempat, lalu kita sholat menyembah Allah menghadap kiblat. Apa yang kita sembah? Kita mengatakan Allah di arsy. Kenapa enggak sholat menyembah Allah menghadap begini? Subhanallah. Di mana kamu menghadap, di situ ada. Allah meliputi segala sesuatu. Saya tahu Allah tidak bertempat, tapi Dia bertempat ketika Dia menempatkan dirinya sendiri di mana Dia kehendaki. Subhanallah. Masalah tempat Allah sekarang masih jadi perselisihan karena tidak memahami. Kalau paham ini maknanya, kita tidak akan perselisihan. Mau di arsy, mau di mana saja, karena Dia meliputi segala sesuatu. Tidak ada ruang kosong baginya. Dia adalah segala tempat. Makanya dikatakan, kemana saja kau menghadap, di situ ada wajah Tuhan. Subhanallah. Kenapa Allah mengatakan
aku bersama hambaku di mana saja berada. Karena kita diliputi, jauh tidak berjarak, dekat tidak tersentuh. Jadi kita harus paham, saudara, agar kita tidak tersesat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.